keberkahan sehingga bisa sukses menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rencana kita, planning kita hari ini bisa Zoom dan bisa berkumpul semua, mudah-mudahan sampai ke selesai nanti cuaca tetap bersahabat, sinyal tetap bersahabat, dan insya Allah nanti keluar dari sini juga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Amin. semuanya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan seluruh garis keturunan kita akan bersama beliau di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya mohon izin saya di dalam mungkin berapa kali ya? 5, 1, 2, 3, 4. Sekitar 6 kali pertemuan Bapak Ibu kita nanti akan bertemu. Hari ini harusnya kemarin tuh di tanggal 27, tapi karena kita baru bergabungnya di sore dan saya belum sempat membaca tugas-tugas, maka hari ini dan pihak panitia membolehkan sampai 2 hari ini ya. Kemudian nanti tanggal 3 Izin Bu, punya Ibu sepertinya termute itu Bu Ade. Pak termute, mohon maaf. Oke. Jadi saya akan tengok jadwal aja Pak. Jadi ada 30 Juni, 5 Juli, berikutnya lagi 8 Juli, 11 Juli, dan terakhir 13 Juli Google Meet bersama saya dalam rangka review Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, mohon tolong digarisbawahi saya ini sama dengan Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu lebih hebat dari saya lagi. Saya ini masih pemula ya. Jadi kalau bilang PPG, saya baru semalam itu Pak, yudisiumnya baru 29 April di Padang. Jadi baru saya lelah letih, tungkus lumus PPG itu masih belum hilang dari saya lagi. Jadi saya masih merasakan aura-aura seperti itu. Bapak Ibu juga pasti merasakan itu semua kan. Baru juga kemudian hari ini juga kegiatan saya masih sebagai JGP. Jadi artinya saya juga perlu banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Jadi tulisan-tulisan Bapak Ibu tadi membuat sebuah pelajaran bagi saya dari 9 orang Bapak Ibu. Jadi saya memiliki hari ini di session ini saya memiliki 9 guru yang luar biasa yang bisa saya belajar pada Bapak Ibu melalui tulisan-tulisannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin untuk session pertama sekali ini saya perkenalkan diri saya dulu, boleh enggak ya? Silakan Bu. Sangat boleh Bu. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, nama saya Ade Riani. Saya baru S1, sarjana agama, lulusan dari, kalau dulu sebutannya adalah UIN Sumatera Utara yang berada di Jalan Pancing. Karena saya sendiri berasal dari Sumatera Utara, suami saya juga berasal dari Sumatera Utara. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Kemudian selain kegiatan sebagai guru agama, saya mengampu mapel PAI dan BP guru agama ya. Kemudian juga punya kegiatan sekarang ini lagi CGP. Udah masuk bulan ke-2 mau ke-3. Kemudian kegiatan lainnya adalah selalu menerima konseling dari berbagai pihak, kemudian juga aktif mengikuti atau melakukan dan mengisi kegiatan-kegiatan pengajian di berbagai macam event. Pokoknya bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat dan umat, itulah intinya Bapak Ibu semuanya. Kemudian suami saya adalah berasal dari Medan juga, seorang pendidik juga, guru ya, sekarang bertugas di salah satu SD negeri di Rengat ya, kepala sekolah. Kemudian saya memiliki 2 orang putri. Putri pertama saya baru tamat SMA tahun ini dan sekarang lagi mencoba peruntungannya untuk masuk fakultas kedokteran. Mohon doanya mudah-mudahan lulus. Kemarin coba SN berlaga nilai belum sempat lulus. UTBK juga belum berhasil. Ini coba mandiri dengan PBUD, mudah-mudahan ada rezeki di situ ya Bapak Ibu. Kemudian putri kedua saya masih kelas 1 naik kelas 2 SMA. Di tempat saya juga berada sekolahnya. Jadi kalau rumah saya tepatnya di Rengat, Ibu mau masuk kota Rengat tuh ada pom bensin, ada Danau Raja, mundur sedikit dari pom bensin dan Danau Raja, itu rumah saya. Kalau ada main ke Rengat, monggo silakan singgah.
Sementara perkenalan diri saya itu dulu, ada yang mau ditanyakan tentang perkenalan diri saya Bapak Ibu? Kalau ada yang mau berbicara silakan Ibu, Bapak. Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya. Ya. Saya mohon kalau umpamanya tidak ada gangguan on cam saja, kecuali ada gangguan maka boleh off cam. Apa namanya, kemudian, dalam kegiatan ini saya mencoba mendampingi Bapak Ibu sebisa saya dan semampu saya. Kegiatan PPG ini memang cukup melelahkan dan cukup, apa ya, bertungkus lumus kita di situ, tetapi saya mohon kepada Bapak Ibu jangan mengeluh, jangan menyerah, karena ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak semua orang mendapatkannya. Jadi ketika kita mendapatkannya, syukuri dengan action-action yang semangat dan tetap melakukan tugas-tugas dengan optimis. Yakin, punya sebuah keyakinan bahwasanya bisa melaksanakannya sampai ending-nya nanti bisa lulus. Saya doakan semua bisa lulus 100% dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan ini, apa namanya ya, sebisa mungkin saya, memberikan masukan yang semampu saya, kemudian juga sebisa mungkin saya memberikan apresiasi nilai yang baik, untuk kegiatan ini karena dengan maksud supaya Bapak Ibu bisa lulus dengan hasil maksimal tentunya, karena sudah bertungkus lumus, tentunya mengharapkan hasil juga yang baik seperti itu. Jadi, ya bersama-samalah kita Bapak Ibu semuanya yakin bahwasanya jalan lulus itu terbentang luas. Kemudian Bapak Ibu, sebelumnya nanti kita masuk ke beberapa review, ya sedikit yang saya sampaikan, saya mau juga kenal dari Bapak Ibu, mohon perkenalkan diri, ya masing-masing lah, atau saya sebutkan namanya dulu ya. Satu-satu perkenalkan diri ya Bapak Ibu, biar kita saling kenal. Mudah-mudahan nanti tidak di online, tapi di offline kita bisa melanjutkan silaturahim, bisa mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya coba mau kenal dulu dengan Pak Ketua, mulai dari Pak Ketua dulu, Pak Ismail ya. Silakan Siap, Bapak. siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam. saya tidak bisa mengaktifkan karena jaringan kurang stabil sepertinya di Selat Panjang ini, Bu. Perkenalkan diri, Bu. Saya Ismail Selat Panjang ini. Asal dari SD Negeri 17 Alai Timur. Tepatnya di Selat Panjang, Desa Alai Timur. Kemudian saya tinggal di Desa Banglas Barat, Bu. Saya orang kampung nih, Bu. Di Desa Banglas Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kode pos 28753, alamat Jalan Berumbi Jawa. Di sebelahnya Gang Juragan, sebelahnya lagi ada tepi rumah, Bu. Itu rumah saya, Bu. Pondok, alhamdulillah. Itu barangkali, Bu, untuk diri saya. Oke, baik, terima kasih Pak Ismail. Kalau bicara masalah orang kampung, kita semua orang kampung, kampungnya Indonesia. Ya, siap, Bu. Siap. Selat Panjang tuh Pak Mail. Kapan-kapan kita main ke Selat Panjang, ada Pak Ismail di sana. Siap, Bu. Siap. Lanjut ke Ibu Lilis, bisa Ibu Lilis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Mariati. Saya tinggal di Kecamatan Bukit Batu di Desa Sungai Paneng. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Bu. Semoga sehat selalu ya Bu. Mungkin gimana bisa Bu? Ibu Titin bisa? Bisa, Bu? Ya, silakan Ibu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin, berasal dari Kepulauan Meranti, tempat tugas di SMPN 2 Pulau Merbau. Terima kasih, Bu. SMP Bu ya Bu? Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu. Sukses selalu. Amin. Selanjutnya ada Pak Sugeng Riyadi, silakan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Sugeng Riyadi.
Saya berasal dari, kalau sekarang di Kecamatan Tasik Putri Puyuh, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian saya bertugas di SD 7 Bandul, Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Bu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Kemudian ada Bapak Nunung ya, Bapak Nunung. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu, ya, agak ini jaringan kurang stabil. Saya Nunung Rosadi, tempat tinggal di Sungai Pakning. Tugasnya di SMK Negeri 1 Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Bu. Oke. SMK Bapak ya, Pak? SMK, Bu. Kebetulan kalaupun ini tunjuk ajar dari Ibu sangat diharapkan karena pas Ibu pun di SMA, Bu, ya. Saya di SMA, Pak. Ya. Kebetulan Berbagi saya aja, Pak. Saling untuk tunjuk kurmer aja. ini belum, masih buta, Bu, meraba-raba, takut salah raba pula, Kang. Makasih. Ya, lanjut. Terima kasih, Bapak. Ibu Misarma, silakan, Ibu. Ya, nama saya Misarma, Bu, berasal dari Sungai Pakning. Tugas mengajarnya di SD 1 Bukit Batu, Bu. Oke. Kabupaten Bengkalis. Semangat Ya, ya, Ibu. sama-sama, Bu. Semoga sukses selalu. Lanjut, ada Pak Amin. Nasril. Silakan Pak Nasril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, Bu. Nama saya Nasril. Tinggal di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Tempat mengajar di SMA Negeri 8 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Bu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga sukses Sama-sama. selalu ya. Sama-sama, Bu. Ya, ada Ibu Siti, silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya tinggal di Rupat Utara, Bu, Kabupaten Bengkalis, mengajar di SMK 1 Rupat Utara. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Bentar ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Berikutnya silakan. Ada suaranya. Maaf ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Semangat ya Ibu Siti. Selanjutnya ada Ibu Samsiah. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsiah, Bu. Tempat tinggal saya Dedap, Kabupaten Kepulauan Meranti. Tempat tugas Kudap, SD 9, Kabupaten Kepulauan Meranti. Ya, SD 9 ya, Bu. Ya, Bu. Meranti ya, Bu. Ya, semangat ya, Ibu. Kudap. Oke. Kelihatannya sudah ya semua ya. Udah ya, Pak Nasril. Udah semua ya, Bu, memperkenalkan diri ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Bapak Ibu, doa saya semoga semuanya sehat, semangat dan bisa berhasil dengan sukses dan dapat berkah Allah Ta'ala. Amin. Dapat kelipatan pundi-pundi yang berkah masuk rekening sesudah ini nanti. Amin. Apa iya, Bu? Iya. Yakin aja Pak, dengan desain Allah rezeki itu dari mana-mana datang, termasuk dari PPG ini. Ya Bapak Ibu semuanya. Baik, sedikit tadi sudah kenal. Mudah-mudahan perkenalan tadi bisa membawa berkah, membuat kita silaturahim dalam ukhuwah Islamiyah. Semua ini rata-rata guru PAI, ada di SD, ada di SMP ya Pak ya, ada SMK. SMA di sini tidak ada, tadi adanya SMK ya. Pak Sugeng tadi SMK ya Pak? SD, Bu. Hah? SD saya, Bu, SD 7. Yang SMK siapa tadi ya? Pak Nunung, Bu, Pak Nunung. Saya, Bu. Ya. Pak Nunung Rosadi. Ya. SMK. SMA saya, Bu. SMA. Nah, ya. Yang SMK tak ada ya? SMA Pak Nasril tuh, Bu. SMA Pak Nasril, Bu. Oh ya, SMA 8 Mandau Pak Nasril ya. Ya, Bu. Iyalah.
Jadi gini Bapak Ibu, kalau saya sendiri tentang kurikulum merdeka ini sebenarnya juga baru, semua kita baru. Apalagi kami di Inhu kan yang paling ujung itu masih baru. Kemudian untuk di sekolah kami sendiri baru semalam lah kami melaksanakan aplikasi kurikulum merdeka di kelas 10. Dan di tahun ini berarti kami melakukan di dua fase, yaitu di kelas atau fase atau kelas, kalau bahasa kita kelas di kurikulum merdeka ini bahasanya fase gitu dia bedanya itu ya. Beda fase dengan kelas, sebutannya aja yang beda, sebenarnya sama kan. Jadi kalau berikutnya nanti berarti kami di tahun kedua ini berarti ada dua fase atau dua kelas, dua jenjang yang kami ajar di kurikulum merdeka, yang kami pakai kurikulum merdeka. Sementara di kelas 12-nya masih kurikulum 13. Jadi beliau tuh yang kelas 12 tuh ditamatkan dengan menggunakan kurikulum 13. Jadi mungkin kira-kira dari kita 9 orang ini Bapak Ibu ada nggak di sekolahnya yang sudah menggunakan kurikulum merdeka? Sama seperti itu. Ada, Bu. Kelas 1, Pak kalau untuk Nasir SD udah ya, baru Pak? 1 ke 4, Bu. Saya di SMA Negeri 8 Mandau baru tahun semalam mengajarkan kurikulum merdeka di kelas 10, Bu. Iya, sama kita Pak berarti. Tapi kebetulan saya tidak masuk di kelas 10, Bu. Oh, Bapak nggak di kelas 10-nya ya? Kelas 11-12, Bu. Nah, berarti selain Pak Nasir, sekolahnya siapa lagi yang sudah pakai Kummer nih? Di sekolah SMK 1 Rupa Utara, Bu. Siapa tadi Bu namanya? Ibu Siti Kamila. Ibu Titin ya? Iya. Ya, sudah. Berarti baru Bu Siti Kamila. Ibu Siti Kamila kan? Iya. Ya. Berarti Tapi baru itulah, Bu, saya nggak berapa paham, baru tahun kemarin. ya, berarti udah dua tempat lah di sini Bu ya Bapak ya yang dipakai. Ada juga Bu, saya pun sama Bu di Pak Nunung Rosyadi ini. Kebetulan ya? kasusnya seperti Pak Nasril, saya masuk di kelas 2, jadi memang Nggak ketemu cuma mendengar ya? aja, pelaksanaan belum tahu ya. Iya. Jadi pada dasarnya sebenarnya gini Bapak Ibu, sebenarnya kan kalau namanya kurikulum ini semuanya sama sebenarnya. Samanya itu mana? Samanya itu endingnya adalah bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa secara intelektual, kemudian secara etika kan gitu kan. Intinya itu semua, cuman proses-proses dan mekanismenya inilah mungkin yang berbeda, ditambah lagi nama-nama labelnya yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau yang saya rasakan sendiri dan saya apa namanya, saya pahami sendiri, kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka ini merupakan lanjutan daripada kurikulum 13. Jadi apa namanya, yang penting bagaimana kita dalam kurikulum merdeka konsepnya adalah kalau selama ini kita yang kurikulum 13 ke bawah berarti ya KSP atau apalagi CBSA itu bagaimana guru tuh yang betul-betul hampir dikatakan 80% yang berbuat di kelas mendampingi anak atau di sekolah mendampingi anak, itu lebih dari 80% tuh guru yang berbuat. Tetapi mulai masuk kurikulum merdeka, kurikulum 13 udah mulai bagaimana lebih maksimal murid yang berbuat, kita hanya sebagai pendamping atau penuntun saja, tapi dalam tanda kutip luas. Kemudian di kurikulum merdeka ini gitu juga Bapak Ibu. Jadi makanya konsep pembelajaran kita itu adalah student center, tidak lagi teacher center. Arti student center itu apa? Kita berpusat kepada murid, bukan murid yang berpusat pada guru. Jadi kita yang harus memperhatikan murid dan melihat murid. Jadi kalau di sini Bapak Ibu, kita lebih dituntut untuk paham dengan kondisi murid, paham dengan karakter murid, paham dengan kebutuhan murid. Jadi kalau bahasa kita, karakter cuek di kurikulum merdeka tidak bisa dipakai. Jadi memang kita betul-betul harus totalitas peduli dan tahu bagaimana karakter anak kita, kebutuhan anak kita, bahkan kondisi hatinya pada hari itu harus kita tahu, sehingga bisa kita menyuguhkan pembelajaran kepada beliau supaya pembelajaran itu bisa berhasil. Kemudian lagi satu konsepnya Bapak Ibu, selain dia bentuknya adalah student center, konsep di sini adalah kita itu menuntun. Kalau dulu kan kita kan selalu berpikiran begini, ini anak harus jadi seperti ini gitu kan. Ada konsep, ada format yang kita buat sehingga anak murid bisa jadi seperti format yang kita mau.
Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini tidak seperti itu Bapak Ibu, biarkan anak itu tumbuh kembang sesuai dengan kodrat dan konsep dia sendiri, kita hanya mendampingi. Artinya jangan sampai dia tumbuh kembang kepada yang tidak baik, tapi bagaimana bisa tumbuh kembang menjadi sesuatu yang baik, tapi tanpa merubah kodrat dan kemauannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau contoh kan, kalau dulu kan, apa namanya Bapak Ibu ya, kita memberikan pelajaran tuh contohnya kenapa kita beri pelajaran, pelajaran tuh contohnya kita beri sebuah, ayat Al-Qur'an, contohnya tentang Al-Qur'an surah Al-Kafirun kan begitu buat Bapak Ibu. Maka, salah satu bentuknya kita yang mendesain, anak ini harus hafal ini, anak ini harus pandai tulis ini, harus paham ini, seperti itu. Sehingga mekanisme evaluasinya pun harus sesuai dengan mau kita. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu salah satu bentuk asesmen itu fleksibel, bagaimana ketika, contoh di Quran surah Al-Kafirun itu asesmennya itu dari contoh satu kelas itu ada berapa orang, 20, 30 orang anak, tapi asesmennya itu metodenya bisa beda-beda sesuai dengan model mereka masing-masing. Contoh, nanti ada yang bisa menerima asesmen itu dia pakai tulisan, ada yang menerima asesmen itu secara lisan, seperti itu. Dari tulisan aja nanti bisa beda-beda Ibu. Ada yang asesmen itu boleh dia melalui gambar, ada yang melalui tulisan huruf, kan kemampuan anak itu beda-beda. Ada yang dia pandai menulis tapi tak pandai bicara. Ada yang pandai bicara tapi tulisan kurang pandai. Ada dia tak pandai menulis pakai huruf tapi dia bisa menulis pakai bentuk-bentuk gambar sehingga dia mampu mendeskripsikannya, macam-macam. Jadi itu penggalian potensi yang membuat kita merdeka mengajar dan anak merdeka belajar. Kemudian lagi konsepnya Bapak Ibu, apa namanya, kita itu sudah bentuknya adalah student center, kemudian kita membimbing dan mendampingi anak dan menuntun anak. Konsep yang paling mendasar di kurikulum Merdeka ini adalah setiap guru memberikan penghambaan, konsepnya adalah menghambakan diri kepada murid. Tapi Bapak Ibu tolong jangan disalah makna menghambakan diri kepada murid ini sehingga nanti kita salah paham, sehingga kita membuat sebuah garis besar, oh kalau menghambakan diri berarti sudah musyrik. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalimat menghambakan yang dimaksud di sini adalah kalimat itu pada waktu itu kalimat yang lagi populer, viral mungkin kalau bahasa kita seperti ini, itu yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara, tapi konsepnya adalah dalam artian menghambakan bagaimana kita mengerti apanya mau murid, bagaimana potensi murid dan kita kembangkan potensi murid, kemauannya kita arahkan kepada hal-hal yang baik, tanpa meninggalkan potensi dasarnya dan tanpa ada pihak-pihak atau bentuk-bentuk paksaan yang bisa mengkerdilkan potensinya dan memaksakan kita ingin membentuk beliau. Jadi artinya juga Bapak Ibu, kita itu harus mendidik anak sesuai dengan konsep kodratnya, apakah kodrat itu kemampuan beliau, apakah kodrat itu adalah kodrat alam, ataukah juga kodrat zaman. Kalau kodrat alam ini berarti kemampuan beliau itu apa, kemampuan beliau itu apa, kemudian budaya setempat itu gimana, kearifan lokal setempat itu gimana, karena masing-masing daerah itu kan berbeda kan Bapak Ibu, maka kita tidak bisa memberikan satu acuan baku, harus begini loh, seperti itu di kurikulum mereka tidak bisa seperti itu, karena memandang kodrat alam tadi, masing-masing budaya berbeda, antara SD, SMP, SMA, SMK itu budaya berbeda, belum lagi kalau seandainya domisilinya, lokasinya berbeda, daratan dengan pesisir berbeda, kan begitu kan, di daerah kecamatan berbeda, daerah kota ibu kabupaten juga berbeda seperti itu. Jadi alam-alam yang seperti itu membedakan, belum lagi populasi suku bangsa yang bermacam-macam juga berbeda, itu menentukan budaya alamnya. Kemudian alam zaman itu artinya Bapak Ibu, kita sekarang ini tidak bisa lagi sebagai guru agama untuk menggunakan metode-metode ceramah lagi. Karena sudah tidak relevan dengan zaman mereka. Zaman saat ini adalah mereka itu sudah zamannya zaman IT, zaman teknologi, zaman Android, zaman HP. Jadi monggo silakan digunakanlah zaman itu, disesuaikan zaman itu, direlevansikan zaman itu dalam proses pembelajaran kita sehingga anak itu tetap menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan lagi, kalau nanti mau ada tanya silakan raise hand ya Bapak Ibu ya. Nampaknya ada, silakan Pak Ismail. Baik Bu, terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan. Saya tertarik dengan kurikulum Merdeka ini karena yang pertama ini menjadi
titik tolak daripada kegiatan PPG kami tahun ini. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dulu waktu Ibu PPG, Ibu kan barusan ini melaksanakan PPG. Apakah seperti kami yang kami alami ini mengacu kepada kurikulum merdeka? Itu satu. Yang keduanya Bu, tatkala kita ingin merdeka di satuan pendidikan, itu stockholdernya baik daripada atasan kita itu yang menentukan atau kita sama-sama guru atau kita guru PAI itu, sehingga apa yang diharapkan daripada Ki Hajar Dewantara itu tercapai. Itu barangkali Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak ya, ini pertanyaan yang menambah ilmu sekali ya. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, Bapak Ismail ya, saya ketika PPG yang selesai di Yudisium tuh 29 April 2023 kemarin tuh, kami waktu itu Bapak Ibu dibebaskan, boleh kurikulum merdeka, boleh K13, tapi materi pada waktu itu disuguhkan adalah K13. Jadi saya sendiri mengikuti K13, walaupun pada waktu itu sudah kurikulum merdeka karena suguhan materi dari para dosen itu adalah K13. Namun diinformasikan oleh dosen kalau seandainya mau pakai kurikulum merdeka monggo silakan. Tapi saya dari awal sampai akhir saya tetap gunakan kurikulum 13 karena yang diberikan pemaparan dosen itu K13 dan diberi kebebasan kita boleh memilih K13 atau kurikulum merdeka. Tapi untuk saat ini kemarin ketika kami Zoom dengan pihak panitia dengan beberapa dosen dan termasuk Pak Dekan, dikatakan bahwasanya untuk tahun ini kan sempat saya tanyakan kalau seandainya di sekolah beliau itu belum kurikulum merdeka kan kesulitan Bapak Ibunya mengerjakan tugas Bapak gimana? Saya bilang kayak itu, apakah ada toleransi boleh kurikulum 13? Ternyata tidak bisa Ibu, hari ini season ini kita semuanya kurikulum merdeka. Maka itu yang Bapak Ibu rasakan hari ini, mau tidak mau bisa tidak bisa ya harus bisa dan harus mau untuk kurikulum merdeka di PPG-nya. Kemudian yang kedua Pak Ismail, kalau seandainya dalam pengaplikasian atau penerapan atau melaksanakan kurikulum merdeka itu dari mana sebenarnya? Sebenarnya untuk aplikasi kurikulum merdeka itu kolaborasi dari segenap pihak, apakah kepala sekolah, termasuk komite, termasuk juga ke dinas setempat, dan terutama adalah pihak ujung tombak pelakunya adalah kita para guru. Kalau di bidang agama ya berarti guru agama. Jadi kalau ternyata stakeholder setempat tuh belum paham dengan kurikulum merdeka gimana, sekolah kita belum mencanangkan untuk memakai kurikulum merdeka gimana, nggak jadi masalah Bapak, tetapi Bapak untuk aplikasi di lapangan silakan Bapak pakai kiat-kiat filosofi konsep kurikulum merdeka, monggo silakan digunakan dan itu cukup baik. Cuman mungkin manajemen evaluasi, penilaian dan seterusnya masih beracu pada kurikulum 13 yang dipakai oleh sekolah. Contoh Bapak, dalam dalam proses pembelajaran, mungkin RPP-nya masih kurikulum 13 ya, RPP-nya masih kurikulum 13, tapi dalam pelaksanaan di lapangan ya, karena kurikulum 13 juga sudah banyak yang bisa dikatakan setengah lebih dari konsep student center itu juga sudah dipakai. Jadi makanya contoh kita pakai contoh Pak dalam pembelajaran kita pakai PBL, DBL, diskusi dan seterusnya itu kan udah termasuk yang berpusat pada anak. Nah, tapi kalau kita dalam proses pembelajaran masih pakai metode ceramah ya enggak berpusat pada anak. Jadi belum menerapkan kurikulum merdeka kita. Tapi kalau kita sudah walaupun sekolah kita itu belum, karena itu udah saya lakukan Bapak semenjak saya beberapa lama mengajar tuh, sebelum kami menerapkan kurikulum merdeka, secara keseluruhan kafah sekolahnya belum pakai kurikulum merdeka, saya sudah menerapkan aplikasi kiat-kiat kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran. Jadi saya buat tuh proses pembelajaran tuh bagaimana anak tuh senang dalam belajar agama. Kadang jujur Bapak Ibu, pembelajaran agama, mapel agama ini kadang-kadang di nomor berapa kan, begitu dipandang sebelah mata. Seperti itu nggak kira-kira Bapak Ibu? Tambahan lagi boleh Bu? Ya silakan Bapak. Mungkin barangkali karena kurikulum ini kurikulum baru ya. Kemudian ada istilah merdeka. Notabene-nya di lapangan kita disibukkan oleh umpamanya merdeka belajar seperti ini. Kemudian dengan membuat kita tidak menutup kemungkinan kemarin kita di pandemi COVID itu yang RPP 1 lembar
Kemudian ini saat ini dituntut pula kita itu harus menyelesaikan beberapa aplikasi daripada Merdeka Belajar yang level 1, level 2. Sehingga ketidakfokusan kita itu terhadap di satuan pendidikan, ditambah lagi sarana prasarana yang tidak memadai, itu berdampak, rasa saya tidak akan berjalan. Ditambah lagi intelijensi para guru dalam teknologi juga kurang, kemudian faktor sarana juga mungkin itu menjadi pertimbangan Bu sebagai ini ke depan Iya. bagi kami. Itu Bu, terima kasih. Ya, jadi memang benar Bapak, segala macam bentuk kebijakan itu juga berdampak dan perlu pengkajian ulang dari segenap pihak dan segenap aspek. Termasuk kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, itu untuk sarana prasarana itu dan kemampuan guru itu sangat berimbas. Jadi contoh kan Bapak Ibu, untuk sekarang dicontohkan konsep kurikulum Merdeka bagaimana pembelajaran itu harus menyenangkan, kan gitu kan? Di antara yang menyenangkan sekarang ini kan bagaimana relevansi dengan dunia mereka. Dunia mereka itu adalah dunia Android kan begitu kan Bapak? Jadi salah satunya memang harus ada ketersediaan sinyal yang baik, internet yang cukup, kemudian ya memiliki Android seperti itu. Dan di balik itu pula kita guru harus paham IT. Jadi kita guru ini di kurikulum Merdeka ini mau tidak mau harus terus berproses supaya mampu, ya kalau tidak lebih minimal menyeimbangkan lah dengan anak murid tentang kemampuan IT. Kalau memang untuk kurikulum 13 nih kalau kita nggak menguasai IT atau nggak mau tahu tentang IT ya nggak bisa, susah jadinya. Karena memang harus seperti itu. Tapi namun Pak Ismail jangan putus asa. Secelah apa, sekecil apa peluang dan celah yang ada kalau kita manfaatkan insya Allah perlahan-lahan pada masanya akan jadi. Saya kira seperti itu. Saya mengalami ini Bu, sekitar 2 tahun yang lalu. Saya coba sebelum kurikulum ini timbul itu. Saya coba bermain dengan anak dengan gadget, tapi saya dapat tantangan daripada atasan, yang mana ada instruksi tidak boleh membawa HP ke sekolah. Sampai saya meyakini bahwa apa yang akan saya lakukan ini akan berdampak. Apa hasilnya? Saat ini asesmen anak pun ANBK itu sudah menggunakan Android. Iya, Bapak. Nah, yang saya sayangkan adalah fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah itu tidak dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, malah disimpan jadi masuk ke gudang. Itu yang saya sayangkan. Jadi guru-guru itu sendiri tidak tahu, yang dia tahu ya itulah. Jadi intinya kita sebagai guru ini itu tadi, kalau sekiranya kita di lapangan kita menginginkan seperti ini, kita membuat alur ceritanya seperti ini, notabene-nya ketidakseimbangan itu yang membuat susahnya. Itu barangkali Bu pandangan dari saya. Bila ada salah maka maafkanlah saya Bu, Ismail. Tidak ada Pak, itu cukup membuat informasi bagus buat kita. Dan yang jelas Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin melaksanakan kurikulum Merdeka memang harus ada kolaborasi dari pihak terkait, dari pihak terkait, contohnya kita, pihak guru, termasuk pihak-pihak sekolah yang lain, kepala sekolah dan seterusnya, termasuk juga anak murid, bahkan orang tua murid, komite, bahkan sampai ke dinas-dinas terkait. Memang harus ada kolaborasi. Kalau tidak bisa, tidak akan terjadi secara maksimal. Kemudian, baik Bapak Ibu semuanya, sudah berlaku kita hampir 1 jam ya, dan 40 menit. Ini Bapak Ibu, saya coba review tugas-tugasnya, Bapak Ibu mohon izin ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, tugas-tugas yang sudah saya koreksi itu dari mulai tugas pertama, analisis kurikulum operasional madrasah. Ini kita dipakaikan operasional madrasah ya Bapak Ibu ya. Kurikulum operasional madrasah yang dipakai ya. Izin Bu. Ya. Kami kemarin masalah LK ini menjadi polemik juga Bu. Elemen LK tugas ini menjadi polemik, itu yang dibicarakan tak kalah dengan Ibu dosen. Iya. LK yang disediakan tuh LK tentang madrasah. Kemudian Ibu dosen alhamdulillah kecakapan Ibu tersebut, beliau mengirimkan khusus untuk SD. Tatkala beliau mengirimkan modul khusus SD ke SOP SD, PAI asli ya kan, tentang PAI, barulah kami nyambung antara elemen tiap elemen itu. Itu Bu, kalau mengikuti LMS memang tak nyambung kami Bu, bentrok kemarin. Karena saya pun udah coba buka modul LMS. Ya modul yang ada di LMS itu saya buka juga ya, dia larinya ke madrasah.
Nah, tapi saya kira itu tidak jadi masalah Bapak Ibu, ketangkasan kita lagi menyikapinya. Jadi saya coba review secara garis besar dari mulai analisis kurikulum sampai analisis CP, TP, bahkan ATP. Tapi sebelumnya CP itu kan saya kira Bapak Ibu udah tahu semua, ATP sudah ATP, tapi sekedar ringkas saja dulu Bapak Ibu. Kalau yang dimaksudkan dengan CP di sini adalah capaian pembelajaran. Dari proses pembelajaran itu capaian apa yang akan kita targetkan, kita raih seperti itu. Kemudian kalau dianya TP berarti tujuan pembelajaran, dari capainya mau kita target tujuannya itu apa. Kemudian ATP berarti kalau ATP itu berarti alur tujuan pembelajaran. Kalau ATP ini berarti isinya apa namanya, berisikan tentang langkah demi langkah alur pembelajaran sesuai dengan tahap dan waktunya. Jadi jangan kita terbalik-balik kalau di alur ATP ini. Berarti contohnya kan Bapak Ibu, kalau contohnya konsepnya adalah materinya adalah Quran surah Al-Kafirun. Maka ketika menyusun ATP itu satu, siswa membaca Quran surah Al-Kafirun, itu tahap pertama. Tahap keduanya mungkin yang kedua siswa mempelajari kaidah tajwid di Quran surah Al-Kafirun, begitu. Kemudian yang ketiga siswa menghafal Quran surah Al-Kafirun. Berarti yang keempat siswa mendemonstrasikan Quran surah Al-Kafirun di depan kelas, kan begitu. Jadi kalau ATP ini berarti kita bercerita tentang langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan terhadap anak. Saya kira itu dulu sementara. Jadi kalau secara keseluruhan Bapak Ibu, mohon maaf saya Bapak Ibu ya, mohon maaf ini untuk kebaikan kita semuanya. Saya cari secara keseluruhan. Pada dasarnya yang Bapak Ibu buat itu semuanya sudah bagus-bagus, sudah baik-baik semuanya. Tapi cuman ada beberapa ya kalau umpamanya kita mau mengcopy dari tempat lain tuh tolong disesuaikan, jangan porak-poranda kan gitu kan. Jadi nampak itu mengcopy-nya pindahnya itu kan. Kemudian apalagi Bapak Ibu, untuk apa namanya, perumusan visi, misi itu tolong dipertajam lagi. Contohnya kan kalau ada kalimat beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter yang baik itu kadang-kadang ada yang disatukan gitu seperti itu kan, padahal kalimat itu semuanya sepadan. Jadi gunakan aja salah satu. Gunakan aja salah satu Bapak Ibu. Jadi tidak bertimpah-timpah kalimatnya. Visi ya. Kalau visi itu kan sebenarnya mimpi kita terhadap murid kita, terhadap sekolah kita, sah-sah aja mau kita buat apa. Cuman tapi dipikirkan kembali bahwasanya ketika kita buat visi itu carilah kalimat yang bisa terukur. Carilah kalimat yang bisa terukur, apa skill yang muncul dari situ. Kemudian kalimatnya jangan bertimpah-timpah. Contohnya apa namanya? Kalau mungkin bahasa beriman bertakwa itu bisa dipakai dengan kalimat religius kan gitu kan. Beriman dan bertakwa itu bisa dipakai dengan kalimat religius. Saya coba ini pakai, ada yang saya sempat catat ini punya Pak Nunung nih ya. Visinya unggul dan ya Pak Nunung nih ya, saya bacakan sebentar nih. Unggul unggul dan berprestasi, berakhlakul karimah dan bertakwa. Ini kalau bisa Bapak visinya dipertajam lagi, ya. Kalau bisa dipertajam lagi. Mohon maaf Bu, bentar Bu. Kalau nggak salah visi misi yang tertera di sekolah, apa boleh kita apa namanya menambah atau memperluas lagi? Kan mimpi kita Pak, nggak jadi masalah. Oh, sedangkan visi misi sekolah di situ bukan visi misi pendidikan. Visi sekolah kan. Saya gitu juga Bu. Ya Pak. Punya saya gitu juga. Saya konsultasi ke kepala sekolah minta visi misi itu. Iya langsung ke kepala sekolah Bu. Iya, kami tidak buat sendiri itu. Iya. Tapi kan tak apa-apa Pak, kalau dalam apa namanya sekarang kan mungkin kemarin tuh beliau buat visi misinya kan belum kumer kan. Waktu itu aplikasinya belum kumer kan Bapak Ibu kan. Informasinya dari beliau Bu, izin Bu. Ya Pak. Beliau mengambil Merdeka Berubah. Ya. Merdeka Berubah ya. Barangkali itu. Ya, sebenarnya gini Pak, pada dasarnya tidak ada yang salah saya bilang tadi kan, tapi cuman kalau bisa dipertajam lagi, kalau bisa. Karena kalau bilang visi itu kan berarti mimpi kita terhadap sekolah kita. Sekolah itu mau jadi apa kan gitu. Makanya kan kalau bisa pakai kalimatnya itu kalimat yang bisa konkret dipahami, jangan yang abstrak. Kemudian
tidak bertimpah-timpah dia kalimatnya. Kalau memang yang punya makna itu bisa sepadan, kita pakai satu saja, kan gitu. Oke lah Bu, terima kasih Bu. Heeh. Terima kasih Bu. Jadi itu masukan dari saya Pak, boleh pakai, boleh tidak, kan gitu kan, bukan mesti dipakai juga kan. Iya, iya Bu. Namanya kan kita sekarang nih kolaborasi pengayaan aja kan. Nah, kan Ya, benar kalau Bu, benar. kalau sudah ada, kalau nggak perlu kaya, kalau sudah ada ya nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah ada mau kaya ya juga nggak masalah kan itu kan. Oke Bu, Ya Pak, kurikulum makasih. merdeka kayak gitu Pak, tak ada boleh Ngambil paksaan. lain, Pak. Bu, harus baku visi misi itu ngambil dari kepala sekolah, tuh dari sekolah. Misalnya kami ngambil dari kepala sekolah langsung. Iya. Ada visi misi kami bukan dari ide kami, enggak, langsung dari minta dari kepala sekolah. Ya, harusnya kan namanya kita lagi, kan kita ini bermimpi Bu, bermimpi punya sekolah, bermimpi punya anak murid, mau gimana-gimana kan seperti itu. Tapi lanjut aja lah, enggak jadi masalah kan. Ya Bu, makasih Bu. Ya Pak. Boleh enggak saya kalau seandainya saya bermimpi, visi saya itu mensejahterakan guru. Nah, boleh Pak, nggak jadi masalah. Berarti itu visi sekolah kan? Wah, mensejahtera. Tapi tunggu saya buat sekolah lah Bu. Mantap Pak Ismail nih. Pindahlah kalau gitu ke SD Pak Ismail. Boleh lah Pak, nanti kita studi banding ke sekolah Bapak yang baru ya. Nah, cocok Bu, cocok. Jadi Pak, kalau visi sekolah itu kan untuk murid dan guru kan gitu kan? Nah, Iya. silakan aja. Fokus banyaknya pada guru Bu, Ya. mensejahterakan. Biar semangat guru yang ngajar Pak ya. Otomatis kalau guru bahagia, pasti sebelumnya murid juga sudah bahagia. Iya, saya Yakin berpikir itu. Nah, tapi Ya. kan banyak, tapi kadang banyak Pak, murid sudah bahagia, guru masih menderita kan itu. Sekali. Kenyataan Bu. Sangat menyampaikan pelajaran. Gitu ya Bapak. Kemudian apa namanya, waktu di apa namanya, saya kurang paham juga ini Pak Sugeng Riyadi. Salah satu tantangannya di situ kan, ancaman itu kan ada dibuat tuh Pak Riyadi kasus COVID ya. Pak Iya Bu. Sugeng. Iya, iya. Ya kan? Ini saya pertanyakan dulu ini. Saya kan instruksi jelasnya di situ nggak ada ya di laman LMS itu instruksinya jelas nggak apa. Ini apakah analisis kurikulum yang lalu atau analisis kurikulum ke depan ini? Yang kemarin Bu. Oh, yang kemarin ya? Iya. Iyalah. Kalau yang kemarin memang perlu dianalisis, COVID itu perlu dianalisis karena dia berefek ya, sampai hari ini masih berefek si COVID. Iya Bu. Karena kedepannya sampai sekarang ini pun masih ada juga Bu apanya imbasnya dari situ Bu ya. Betul. Nah, kemudian Ibu Samsiah nih semua gurunya di sekolah itu perempuan ya Bu? Perempuan semua Bu. Ini gimana Bu kok bisa perempuan semua nih? Kartini banget. 9 semuanya perempuan. Akhir zaman Bu. Saya pindah lah kalau gitu Bu Sam. Perempuan. Kalau buat Biar saya kegiatan pindah bagi situ. Jadi Ibu gini kira-kira sebagai kepala sekolah di sana tuh sebagai ibu tidak berusaha untuk mencari penambahan laki-laki kaum adamnya di sini Bapak Ibu nggak ada usaha nih saya ingin tahu nih. Cukup Bu, lokal nanti. Hah? Kalau tambah guru tak cukup lokal. Oh, kalau tambah guru terancam pula jamnya ya? Jam. Itu Aduh. Itu kemarin ada operator Bu, laki-laki 1. Jadilah. Operator. Itu baru masuk 1 tahun. Dia minta dari operator laki-laki. Maksudnya gini Bu, dari dinas tidak ada kebijakan untuk rolling. Kami baru rolling tuh Bu. Kami rolling semua Bu, satu kabupaten Baru rolling semua di Meranti. Itu akibat rolling Bu. Akibat rolling lah tuh Bu. Akibat rolling ya? Rolling. Aduh. Rolling 1 paten. Itu dapat perempuan semua. Iya. Oke. Jadi kalau apa namanya? Kalau di analisis kurikulum seperti itu, kemudian kalau di CP tadi sudah pertajam lagi ada beberapa, tapi rata-rata sudah bagus Bapak Ibu. Kemudian ini ada Ibu Titin ini, Ibu Titin. Iya Bu. Titin ya. Ibu Titin tuh tadi saya lihat di bagian analisis CP, Bu. Analisis CP itu nanti coba dilihat kembali. Apa namanya? CP-nya masih belum jelas. Jadi CP-nya masih belum jelas, Ibu. Tadi saya lihat ya. Apa namanya? Ada tadi siapa tadi ya? Lupa saya Bapak Ibu.
Ini nih, Pak Nasril nih, Pak Nasril nih. Oh, Saya Pak tertarik Nasril. dengan CP Pak Nasril nih. Pak Nasril tadi CP-nya saya lihat ini siswa mampu melaksanakan rukun iman yang 5 setiap hari. Permasalahannya kalau haji setiap hari macam mana, Pak? Pergi haji tiap hari mau ke Mekah ya. Pergi naik haji tiap hari ke Mekah. Rukun iman yang 5. Kalau mungkin ya Pak, sholat, puasa. Nah, sholat, puasa. Ya kan? Zakat masih ada time-time-nya, Pak. Kemudian Iya. apalagi haji nggak bisa tiap hari, Pak. Tiap hari pergi ke Mekah mau. Tiap hari pergi ke Mekah ya. Saya takut Ka'bahnya dipindah ke apa Pak? Ke Duri. Ya, itu coba dulu mana nih Pak Nasril, coba kasih komentar dulu Pak tentang capaian pembelajaran Bapak yang menuntut menargetkan anak mampu melaksanakan 5 rukun Islam setiap hari termasuk zakat, umroh dan haji. Iya Bu. Ya, Salah Pak. mungkin Pak Nasril itu Bu. Yang Oke, nomor Pak. Ya di CP Pak, CP. barangnya jauh. LK2 tuh Pak. Ya di tugas 2 di LK2 ya, saya baca tuh. Mungkin perlu direvisi sedikit ya Pak Nasril. Ya Bu. Nah, silakan nanti direvisi. Nanti ketawa nanti Bu dosen dengar bacanya itu Pak. Gimana caranya haji tiap hari kan? Zakat pun enggak tiap hari. Oke, kemudian apa namanya? Untuk yang menyusun TP Pak, menyusun TP berikutnya kita lagi ya. Menyusun TP rata-rata juga sudah bagus. Apa namanya? Tapi ada memang beberapa yang kompetensinya itu masih ada belum jelas di bagian kompetensi kan Pak. Jadi kompetensi itu dimohon yang sesuai lah. Itu yang kita harapkan dari anak kalau memang mampu memahami, mendesain segala macam ya kita sebutkan di situ, tetapi jangan kita buat dan sebagainya itu banyak kali berapa kompetensi yang mau kita ambil kan dan sebagainya itu kan tidak abstrak. Jadi kita sebutkan aja berapa kompetensi yang kita inginkan. Kalau contohnya ada 4, sebutkan 4 tuh, tidak usah pakai dan sebagainya terlalu banyak. Itu untuk menyusun tujuan pembelajaran tuh tentang kompetensi ada beberapa tugas yang seperti itu pakai dan sebagainya. Jadi tentukan aja Pak yang mana kita inginkan 1, 2, 3, 4 selesai, tak usah pakai dan sebagainya karena masih abstrak dia tidak jelas. Kemudian satu lagi yang terakhir yang paling menarik ini terakhir Pak yang tentang menyusun ATP. Menyusun ATP susunannya udah bagus semua, cuman alokasi waktunya nih saya bingung nih. Yang alokasi waktu. Saya Itu paham. Kurang paham alokasi waktu. Iya. Alokasi waktunya nih Pak, ada yang saya rata-rata ini ada yang 10 kali pertemuan, 18 kali pertemuan, rata-rata 10 kali pertemuan. Jadi kita dalam satu semester itu, ya ada Ibu Siti Kamila, silakan. Silakan Ibu Siti. Iya, iya Bu, saya masih kurang paham di menyusun alokasi waktu tadi itu Bu. Misalnya kan saya buat 1 materi itu kan 3 kali 45 menit, artinya 3 jam kali 45 menit gitu. Nah, di situ pertemuan pertama saya buat 3 JP, pertemuan kedua di 3 JP, sampai 4 kali pertemuan Bu. Saya bingung di situ. Kalau Ibu Siti Kamila tadi saya total seluruhnya ada 10 JP. Jadi kan gini Bapak Ibu, itu yang dibuat kan cuma 1 materi ya. 1 materi itu ya. Ya. Sementara kita kalau di 1 semester itu ada sekitar berapa ya? Ada akidah, ada akhlak, ada fikih, ada berapa? Sekitar 5 materi, ada Quran hadis, 5 elemen. Ada yang kan ada elemen. Yang kita anggap tadi itu cuma 1 elemen. Lah kalau 1 elemen aja sampai 10 kali pertemuan, 18 kali pertemuan, berarti 1 semester mempelajari kan gitu. Itu aja. Nggak ada belajar yang lain berarti kan? Kalau mungkin macam Pak Nasir mungkin 10 kali pertemuan wajar karena dia sampai naik haji kan. Jadi Bapak Ibu kan kalau contohnya kan berarti 3 kali 40 menit berarti itu 1 JP kan? Iya. Kita buat 1 JP. Jadi contohnya mungkin kan rata-rata 1 elemen itu bisa 3 JP atau ada yang 2 JP. 5
dianya. Paling banyak, paling maksimal tuh 3 JP lah, 3 JP, enggak sampai lah 4 JP. Kalau nanti sampai 4 JP, materi yang lain nggak kebagian JP-nya. Jadi udah ujian semester, ternyata masih ada beberapa elemen yang belum diberikan ke anak. Dibagi aja, Bu. Iya, dibagikan aja. Dibagikan aja, walaupun pada konsepnya di kurikulum Merdeka ini tidak kejar materi. Nah, tidak kejar materi, tapi kalau seandainya kita terlalu berleha-leha dan terlena pada materi yang pertama, maka akan teraniaya di materi berikutnya. Memang konsepnya di kurikulum Merdeka tidak kejar materi, tapi kalau materi tidak disuguhkan ke anak, ya kasihan anak tidak kaya materi kan gitu. Nah, jadi mungkin ya. Kalau kita melihat waktu jam pelajaran itu dari mana, Bu? Kita lihat pada alurnya, lihat pada CP, Bu, menentukan jam. Sekian berapa jam ini. Saya lihat pada CP ini, Bu, sini ada tentang surah-surah pendek. Saya buat sampai pertemuan. Ya, kita kan gini, Bu, kita kan bisa menargetkan kita punya elemen berapa. Elemen kita ada berapa, kan gitu kan, Bu? Rata-rata semua elemennya sama kalau PAI ini, dan SD, SMP, SMA, SMK sama semuanya elemennya. Dan itu udah baku elemennya kan. Cuman materi dari masing-masing elemen itu yang berbeda. Sesuai jenjang, sesuai dengan kondisi lah kan kayak gitu kan. Nah, jadi nanti dari elemen tuh kita tinggal bagi aja, Bu. Nah, jadi nanti mungkin elemen yang terlalu luas kita buatlah 3 JP. Elemen yang tidak terlalu luas buat 2 JP kan seperti itu. Jadi nanti kan kita punya rentang waktu, kita hitung lah. Minggu efektif dengan minggu tidak efektifnya kita lihat dari situ, Bapak Ibu. Kita baginya di situ. Contoh dalam 1 semester itu berapa minggu efektif kita dan berapa sisa yang efektifnya kan begitu. Dari sisa minggu efektif tadi maka kita bagi ke seluruh elemen yang ada dan kita membagikannya. Macam mana cara mengalokasikannya, Bu Ade? Bisa dia 2 JP, 3 JP tergantung keluasan materi yang mau kita suguhkan gitu lagi kan. Tentu kalau semakin luas materi, tentu semakin banyak waktu yang dipakai. Berarti dilihat pada alur tuh, Bu? Iya, pada alur itulah nanti ditetapkan kan gitu lagi kan. Luas tidaknya materi kita tuh pada alur kita menjelaskan. Kalau ini terlalu luas sekian jam gitu, Bu ya. Nah, kan bisa dilihat nanti kita menyesuaikan itu tadi saya lihat. Coba lihat berapa banyak minggu efektif kita. Jadi kita punya tahu kekuatan waktu kita ada berapa bersama beliau-beliau di kelas kan gitu. Menjelang asesmen sampai ke akhir semester. Seperti itu. Kalau kita tidak tahu berapa minggu efektif kita susah nanti menentukan yang ini, elemen ini berapa JP, elemen ini berapa JP, kita susah jadinya. Jadi kalau ATP-nya alurnya sudah nampak kelihatan semuanya, tapi cuma tadi itulah menentukan berapa JP-nya itu tadi, berapa kali pertemuan itu yang masih mungkin apa. Ya silakan Pak Nasril. Terima kasih, Bu, atas waktu yang diberikan. Iya, Pak. Seperti yang tadi disampaikan di awal, Bu, aku perkenalan. Ya, Pak. Memang di sekolah tempat saya ngajar sudah mulai kurikulum Merdeka. Tapi saya kan ke-13 kelas 11 12, Bu. Iya, Pak. Makanya di CP tadi, Bu, masalah CP fikih. Iya. Melaksanakan rukun Islam. Di sini agak rancu tadi, Bu ya. Ya, jadi Bapak ambil aja yang mana? Yang bagusnya yang mana tuh, Bu? Bapak ambil yang mana, Pak? Sesuai dengan materi yang ada di situ, Bapak ambil yang mana? Kan mampu melaksanakan 5 rukun Islam. Bapak ambil aja jangan 5 seluruhnya kan? Di fase Bapak itu butuh yang mana? Iya, Bu. Di fase Bapak itu butuh mana? Bapak ini contohnya kelas berapa ini nanti nih? Di kelas 10. Kelas 10 butuh yang mana kan gitu. Itu aja yang diambil fikihnya. Iya, Bu. Nah, berarti dari 5 rukun Islam itu kan dibagi sampai ke jenjang 10, 11, dan 12 kan gitu. Makanya kita perlu kolaborasi dengan guru mapel sejawat, teman sejawat yang ngajar di kelas 10, ngajar kelas 11, ngajar kelas 12 seperti itu, Bapak. Harus ada kolaborasi. Ya, makasih, Bu. Iya, Bapak. Jadi tinggal di rumah aja dipilih. Ya, Pak. Ya, Bu. Kalau saya lihat contoh-contoh yang di modul itu, Bu, perbedaan ATP dengan TP itu, Bu, kan ada alur dengan tujuan. Kalau saya lihat isinya, Bu, TP dengan ATP itu sama aja, macam kopas dari TP pindah ke ATP. Memang iya, Ibu. Memang iya, tapi cumannya kan bedanya gini, Bu. Nampak dia kalau di ATP itu langkah-langkahnya nampak.
Oh. Makanya kalau anak Kopas tuh agak dibedakan sedikit nih. Contoh kan TP kan siswa dapat menghafalkan Quran surah Al-Kafirun kan itu contohnya kan Bu. TP-nya. Ya, di TP-nya. Nanti di ATP-nya jangan lagi siswa dapat. Nah, ini contohnya kan kita ulang dari materi. Materinya adalah Quran surah Al-Kafirun, ya kan? Ya. Nah, maka contohnya CP-nya apa? CP-nya siswa dapat memahami dan mengamalkan Quran surah Al-Kafirun kan gitu kan. Lalu di TP-nya tadi, nah TP pertama siswa dapat membaca Quran surah Al-Kafirun, TP kedua siswa dapat menghafal Quran surah Al-Kafirun, TP ketiga siswa dapat mengamalkan isi kandungan Quran surah Al-Kafirun kan gitu kan. Lalu alurannya Bu, alurannya ATP yang kita buat. Nah, ATP kita buat tuh yang pertama apa yang kita lakukan terhadap anak dengan target TP1 tadi, siswa dapat membaca. Diperkecil lagi Bu, dikhususkan lagi Bu ya. Tapi bahasa jangan siswa dapat lagi, langsung aja siswa melakukan. Nah, itu dianya. Nah, siswa melakukan membaca ayat Al-Qur'an dengan tajwidnya. Nah, baru yang kedua, alurnya berikutnya lagi kan dia pakai alur tuh kan. Kalau alur tuh kan berarti langkah-langkah. Sudah dia membaca, alur berikut lagi siswa membaca arti Quran surah Al-Kafirun, contoh gitu kan. Nah, berikut lagi siswa menghafal Quran surah Al-Kafirun. Baru yang terakhir, siswa mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Kafirun di depan kelas. Nah, itu kan nampak langkah-langkahnya kan? Langkah 1, langkah 2, langkah 3 kan gitu. Jadi kalau TP-nya ada 4, ATP-nya juga 4, Bu. Kalau TP-nya ada 4. Saya ada 4 kegiatan di TP. Berarti ATP-nya harus ada 4 kegiatan juga gitu. Iyalah Bu, nggak mungkin tujuan pembelajarannya ada tapi kerjanya nggak ada kan? Nggak mungkin ada hasil tanpa kerja kan? Sama kalau ATP ini sama dengan kerja kita Ibu, kerja kita. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan Pak Nunung. Ya gini Bu, ya seyogyanya, mohon maaf Bu ya, seyogyanya dari lokal kalian ini dari LK pertama Ibu ya, jadi bisa membimbing kami. Jadi di melaksanakan tugas-tugasnya mungkin terbantu. Sekarang udah memasuki ke LK 5. Jadi untuk menyingkat waktu sebagaimana Ibu sampaikan tadi, dikarenakan waktu berjalan terus, kita belum juga tergambar untuk LK 5. Jadi secara singkat Bapak Ibu tadi sudah memberikan masukan kepada kami, takutnya nanti waktu semakin berjalan yang LK 5 tidak tersentuh itu Bu. Jadi LK 5 kenapa Pak? Nah, yang akan datangnya mungkin ada masukan juga yang akan dikerjakan hari ini. Jadi kan LK 5 kita belum buka LK 5 itu tentang apa? Belum juga karena yang akan datang jelas yang udah kita selesaikan ada perbaikan dari Ibu, alhamdulillah. Yang jelas kami harapkan sebenarnya dari awal Ibu, pas umpamanya adanya dari awal mungkin agak bantu. Jadi untuk gambar yang selanjutnya nanti kita bisa pakai chat komunikasi di sini ya Pak, di kolom yang tidak ada bosan mungkin ada dibuatkan. Bisa kita bantu di situ nanti ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Ismail Jadi Selak Panjang Bu. Ya Pak. Ismail Selak Panjang boleh? Ismail Selak Panjang. Silakan Pak. Tapi mohon izin saya berbagi layar Bu. Belum buka lagi. LK 5 belum ada tugas. Izin saya berbagi layar boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Pak. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Insyaallah mudah-mudahan. Yang pertama saya melihat ini Bu, udah kelihatan Bu. Dari proses ya Pak, sudah Pak? Udah ya Bu ya. Ini mungkin barangkali yang menjadi catatan untuk kita juga Bapak Ibu yang PAI, karena saya hanya menemukan ini aja, tanya sama Mbah Google. Jadi saya menanya kepada Mbah Google masalah alokasi waktu ya Bu. Jadi untuk alokasi waktu, tabel alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 5 asumsi 1 tahun itu 36 minggu. Dan 1 JP 35 menit. Ini untuk kelas tinggi kayaknya. Untuk pasti CD ya Bu ya. Artinya intrakurikuler per tahun itu 108. Modal ke project penguatan Pancasila itu 36, totalnya 144. Itu untuk PAI yang saya lingkaran hitam ini. Iya Pak. Nah ini barangkali tambahan mohon izin ya Bu, saya Google tadi coba. Iya nggak apa-apa, lanjut Pak, lanjut. Nah, masalahnya ke waktu itu Bu.
Kemudian saya teringat pula tatkala K13 dulu kita menentukan waktu itu kita tak sembarang menentukan waktu. Benar, Ada benar. istilahnya menggunakan kalender pendidikan dan kalender biasa. Kita lihat juga kondisi yang di sana dengan mata pelajaran yang kita ampu. Barulah bisa kita menentukan alokasi waktu. Itu yang seingat saya lah. Bila Ya, mana benar. salah. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Jadi juga benar ya apa yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya alokasi waktu tidak sembarangan kita seperti yang saya sampaikan tadi. Coba kita lihat minggu efektif kan seperti itu. Namun di samping itu memang ada acuan dari pihak terkait seperti dinas atau pemerintah seperti itu. Namun kalau seandainya kan kita tidak alokasi waktu kita tidak pas betul dengan apa yang sudah dicanangkan pemerintah dikarenakan mungkin lokasi, budaya dan seterusnya dan kepentingan itu masih juga tidak jadi masalah Bapak Ibu. Tapi yang jelas jangan sampai kita meninggalkan kalender pendidikan. Jangan sampai kita meninggalkan kalender pendidikan karena itu memang betul-betul acuan baku kita untuk menentukan alokasi waktu kita. Seperti juga yang masukan yang diberikan oleh Pak Ismail tadi, ketua tadi itu juga bagus. Selain dari informasi seperti itu, ya kita juga menggunakan kalender pendidikan seperti yang saya katakan tadi, kita bisa mengetahui mana minggu efektif dan mana minggu tidak efektif sehingga kita bisa memilah menentukan alokasi waktu. Saya kira terima kasih tadi Pak Ketua ya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu untuk hari ini, mungkin sampai di sini kita sudah 1 jam lebih, mungkin ada kesibukan masing-masing nanti lagi. Tapi yang jelas yang saya sampaikan tadi sesuai dengan kemampuan saya, sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan, tapi mungkin kesempatan sampai hari ini sampai di sini dulu. Sebelum saya tutup, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu mungkin ada yang mau dikomunikasikan lagi? Ismail Bu, selamat panjang. Silakan Bapak. Untuk LK5 itu kapan ya Bu kira-kira dilanjutkan kami itu? Tanggal 30 kita lagi Pak, LK5 tuh. Nanti tanggal 30 LK5 ya Bu ya. Berarti kita libur dulu Lebaran, baru kita Iya. fokus sana aja. Sehingga nanti tak ada beban pikir lagi Bu. Aduh, Iya. tugas mendadak pula lagi kan Ada timbul ya. beban pikir, Pak. Terus ada beban pikir. Iya betul Pak. Saya khawatir muntah lagi Pak Sugeng. Jadi Bapak Ibu ya, syukur alhamdulillah ditemani dosen yang luar biasa ini Bapak Ibu. Tadi sebelum Zoom, saya komunikasi dengan beliau, Ibu dosen kita yang tercinta ini. Saya bilang begini dengan beliau, Bu, saya izin ya Bu, saya tidak memberi nilai sekarang, tapi saya memberi nilai nanti sudah Zoom. Saya bilang seperti itu, karena apapun ceritanya saya ingin memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu guru hebat kita ini yang sudah susah payah. Saya bilang seperti itu kan. Iyalah Bu Ade, boleh, gitu. Saya minta izin, karena mungkin dari apa yang sudah kita sampaikan hari ini mungkin ada yang mungkin sedikit mau dirubah hurufnya B atau A atau gimana kan gitu kan, atau mungkin kayak mana lah, yang penting ya saya bilang saya Bu dosen ya, saya tolong pertimbangkan juga ya Bu Ade karena beliau kan sudah lelah-lelah kata Ibu dosen kan. Kemudian beliau juga masih baru-baru di kurikulum Merdeka ini Bu Ade. Iya Bu, siap, saya bilang seperti itu. Itulah yang mau menjadi pertimbangan saya bilang seperti itu. Jadi setidaknya ya kita tidak kalau tidak bisa kita membantu janganlah mempersulit, saya kira seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu jangan terlalu terhantui, kita santai saja, kita saling berbagi di sini ya. Ya, terima kasih Bu. Rasa saya agak repot juga Bu. Repotnya? Fakta integritas itu loh. Ya, Bapak Ibu. Sama-sama lah kita lewati dengan bahagia, mudah-mudahan hasilnya juga bahagia nanti. Yalah, jangan terlalu dipaksakan nanti sampai sakit pula. Ingat besok Lebaran mau nyambut tamu kan? Iya Pak Sugeng. Iya Pak. Iya Pak. Oke, Bapak Ibu kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Bu, itu lagi Bu, jika diperkenan. Ya. Mudah-mudahan kalau kami bisa mengikuti jejak Ibu nih yang super. Terima kasih bagi juga kami Pak. ini. Lebih banyak super nih. Amin. Apakah masih buka guru penggerak itu Bu? Nanti mana tahu bisa dibagi ke kami trik-triknya, trik suksesnya bisa mengikuti. Oh iya. Mana tahu besok kami pula jadi dosen pamong. Amin. Amin. Tapi gini Bapak Ibu semuanya, saya berharap Bapak Ibu nanti ini kan masih ada pendaftaran guru penggerak ini Bapak Ibu, kalau nggak salah saya sampai tanggal berapa tuh ya. Nanti saya kirim lah coba linknya ya di grup ya. Masih buka Bapak Ibu.
Jadi kalau bisa di sembari-sembari seperti ini nyantai aja, ikutilah guru penggerak karena ke depannya Bapak Ibu segala macam bentuk kegiatan apa yang disampaikan melalui BGP Badan Guru Penggerak Riau tuh yang didapat dari Kementerian Pendidikan itu bahwasanya besok ke depannya segala macam bentuk kegiatan dan fasilitas itu akan diutamakan syaratnya adalah memiliki ID card guru penggerak. Jadi kalau guru tidak memiliki ID card guru penggerak, ya tidak menerima kebijakan-kebijakan apapun dari dinas nanti kelihatannya seperti itu. Jadi minimal kebijakan akhirnya menerima. Jadi memang seperti itu. Sama kayak kita seperti ini kan harus dikonfirmasi itu harus guru penggerak kan walaupun masih dalam proses sudah diajak dalam kegiatan seperti ini kan membahagiakan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau ikut guru penggerak silakan juga kita komunikasi japri boleh juga. Tapi yang jelas seperti pengalaman saya Bapak Ibu ketika nanti mengisi esai tuangkanlah apa yang sudah kita lakukan terhadap murid kita, terhadap sekolah kita, terhadap masyarakat kita yang sudah bukan yang belum. Izin Bu, saya di sana yang tak lulus kemarin Bu, berapa kali tak lulus? Bapak tak lulus belum, bukan tak lulus Pak, tapi belum Pak ya. Iya belum. Betulan minta petunjuk masalah esai itu kan. Jadi gini Pak bahasanya kalau saya dulu Pak, saya menuangkan apa yang sudah saya lakukan, kemanfaatan apa yang sudah kita lakukan terhadap murid kita, terhadap terhadap masyarakat kita, terhadap sekolah kita. Jadi kalau untuk murid kita itu Pak, saya kan orangnya yang sangat hobi sampai home visit Pak. Jadi apalagi zaman COVID kemarin saya banyak punya pasien home visit itu di satu level saya ngajar 8 kelas tuh ada mungkin sekitar 20 orang yang saya home visit. Dikarenakan anak tidak ngumpul tugas kan gitu kan. Anak ini segala macam. Apalagi yang saya wali kelasnya itu saya home visit tuh sekitar mungkin ada 5 orang gitu saya home visit kan laporan beberapa wali kelas guru mapel kan. Dan itu saya ceritakan di esai Pak. Itu saya ceritakan di esai. Nah, jadi ingat kembali aja Bapak udah banyak pasti melakukan itu. Kemudian apa yang sudah prakarsa yang sudah kita lakukan di sekolah. Kalau kebetulan saya boleh bercerita sedikit, saya di sekolah Pak dari tahun 2016 saya udah buat gerakan tuh namanya fikih wanita. Karena kebetulan saya perempuan kan. Karena sekolah kami itu di hari Jumat itu laki-lakinya tidak pulang ke rumah Pak, tapi dialokasikan sholat tuh di masjid yang dekat sekolah. Nggak di sekolah Pak, sekolah masjid apanya? Sholat Jumatnya, tapi di masjid yang dekat sekolah itu ada 2 dan anak tidak boleh mengendarai Honda dan sepeda Pak, pakai jalan kaki. Nah, jadi perempuannya itu tunak di rumah di sekolah kan Pak dalam waktu jam 11.20 sampai jam 1.30 itu tunak aja di sekolah. Kalau pas waktu belum kita buat kegiatan ada hal-hal yang terjadi yang tidak hebat gitu kan Pak. Jadi saya sikapi dengan membentuk perempuan-perempuan muslimah itu di musola buat kegiatan fikih wanita. Seperti itu karakternya Bu, karakter yang 5.000 kata itu Ibu pas atau kurang? Saya berlebih semuanya Pak, tidak ada yang kurang. Apa bisa upload Bu? Saya kemarin 5.000 kata lebih 1 tak mau dia. Kemudian ada kurang 1 juga tak mau. Maksud saya kalau lebih jangan, maksud saya dia kalau 5.000 kita buat 5.001 tidak, maksud saya gini, kalau contoh dibutuhkan 1.000 ya 1.000, tapi kurang tuh tak pernah saya. Kurang tak pernah. Nah, itu dianya. Berarti sesuai permintaannya Bu ya? Sesuai permintaan, itu dianya. Tapi kalau dia rentangnya kan ada pakai rentang Pak, rentang kan ya, contohnya 1.000 sampai 2.000. Nah, gitu kan. Maka ada sampai 5.000. Saya buat tuh sampai kira-kira 1.900 sekian gitu. Bisa terkirim tuh Bu? Terkirim Pak. Yang penting jangan kurang, jangan lewat. Kalau dia yang pas-pasan 1.000 kata ya 1.000 kata. Tapi kalau dia pakai ring dari 1.000 sampai 2.000, saya biasanya buat sekitar 1.800 atau 1.900-an. Kemudian gini Pak, triknya ketika itu kan nanti kan ada wawancara peer teaching kan Pak, peer teaching dengan wawancara kan. Triknya salah satunya adalah ketika peer teaching sampai wawancara jangan pasang muka menyedihkan atau apalagi muka lelah, muka bahagia saja. Pokok bahagia aja Bu ya. Bahagia. Ada masalah pun tetap bahagia ya. Ya bahagia saja Pak. Nah, itu wajah bahagia Pak yang ditunjukkan situ. Siap. Sudah itu tambahan ya. Ketika wawancara Pak, kita nanti itu diungkit-ungkit tuh. Iya betul. Tentang bagaimana keburukan sekolah kita, keburukan partner kita, keburukan orang lain, jangan pernah terpancing. Gitu. Bagaimana kita menjadi sosok guru yang berjiwa besar walaupun sakit hati. Itulah Bu, guru PAI paling sering itu Bu,
Iya. Saya makanya saya tulis terus terang aja di esai itu kan. Jangan Mungkin terlalu itu yang membuat tak lulus ya. Iya, jangan Pak. Pokoknya hal-hal yang menyakitkan diri kita dan diri orang lain jangan dituangkan. Gimana Bu Samsia? Pemael curhat di situ. Lepas geram Bu. Lepas geram saya ke kementerian tuh. Nggak, saya ngatakan gini Bu izin Bu Adek. Kita kan guru PAI ini kan anak yang spesial ini. Kenapa saya katakan anak spesial? Saya tulis di situ. Kami ini memiliki 2 instansi, yaitu Dinas Pendidikan dan Kemenak. Tapi akan sayangnya di situ tadi. Masalah Merdeka Belajar kami notabene tak pernah tersentuh. Itulah Bu. Disitulah mungkin itu langsung di backlist mungkin. Ya. Jadi gini Pak, salah satu saya ikut kurikulum Merdeka adalah demi korps guru PAI Pak. Iya. Itu Pak yang saya lakukan. Karena apa, saya tidak mau guru PAI dipandang sebelah mata, maka saya harus bisa seperti itu Pak. Ya, kita tunjukkan Bu yang kita itu bisa, tidak kalah saing daripada mereka. Ya, tidak kalah saing dari guru matematika, fisika dan seterusnya. Iya. Dan juga saya membuktikan bahwasanya Pak tidak semua guru PAI itu gaptek kan begitu Pak. Betul Bu. Termasuk Ibu Siti Kamila itu Bu. Ibu Siti Kamila itu luar biasa tuh. Jadi kira-kira ya nanti bisa dikomunikasikan lagi, tapi yang jelas Bapak Ibu saya mohon kan ini kalau nggak salah angkatan terakhir ini. Direset dulu ya Bu ya. Angkatan terakhir ikutlah dengan semangat, apa yang bisa saya bantu Titi, saya bantu. Kalau bisa kita semua guru agama menjadi guru penggerak. Cuma ada tambahan Bu. Ya Pak. Tambahannya kawan-kawan yang ingin ikut usahakan masuk ke komunitas dulu, gabung ke komunitas. Yang SD bisa japri ke saya siap bantu. Tapi yang Kabupaten Meranti ya. Ya Bapak Ibu semuanya, demikian pertemuan kita. Saya yakin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kalau ada kelebihan itu dari Bapak Ibu semua, terima kasih. Sudah saya download semua kelebihan dan keunggulan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya banyak belajar dari sini. Mudah-mudahan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Adha ya Bapak Ibu. Amin ya. Sama-sama Bu. Kami juga mohon maaf. Ilmunya luar biasa Ibu nih. Ya. Sama-sama Bapak Ibu. Semoga Allah meridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.